Selamat sore teman-teman remaja dan pemuda dan juga seluruh pendengar Radio Swiba. Kita berjumpa kembali di siaran Mimbar Agama Kristen Radio Swiba di gelombang 96.3 FM, atau teman-teman juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube dari GKJ Karangpandan. Kita berjumpa lagi dengan kami remaja dan pemuda dari GKJ Karangpandan yang pada sore hari ini kami akan membahas sebuah tema mengenai new normal. New normal versus back to normal. Nah, apa sih sebenarnya? Apa bedanya dari new normal atau back to normal itu? Nah, para pendengar, kita tentu tahu bahwa baru-baru ini pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB dan menerapkan protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan baru yang sering kita sebut dengan new normal. Tetapi fakta yang kita jumpai di lapangan adalah masyarakat mulai kembali kepada kehidupan yang normal. Normal kembali seperti dahulu kala. Mulai berjalan-jalan, mulai berkumpul lagi, mulai bertamasya kembali dan melakukan semua kegiatan yang normal. Mereka melupakan untuk menerapkan protokol kesehatan yang sebenarnya sudah diminta untuk dilakukan, tetapi tidak dilakukan. Lalu apa sih new normal itu? Kemudian sebenarnya bagaimana cara kita untuk menerapkannya? Dan kenapa sih masih banyak yang belum melakukannya? Nah, di sore hari ini kita mau membahas masalah ini. Tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Ageng dan juga Mas Aji. Nah, kita akan berbicara mengenai dua perspektif nih, para pendengar. Yang pertama kita akan mendengar dari perspektif kesehatan yang akan disampaikan oleh Mas Aji. Dan kita juga akan membandingkannya dengan apa sih kata firman Tuhan mengenai hal ini yang akan disampaikan oleh Pak Ageng. Nah, sebelum memulainya kita mau berdoa dulu. Pak Ageng, dipersilakan. Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, tetapi juga untuk memperhatikan bagaimana kami seharusnya menjalani kehidupan yang baru di dalam tatanan new normal. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, sehingga kami boleh ditolong mengerti dan memahami, serta bisa melakukan bagaimana kehidupan new normal itu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami, tuntun kami, supaya apa yang kami dengarkan boleh terus terngiang, tertanam, berakar, dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Nah, yang pertama kita mau mendengarkan terlebih dahulu mengenai bagaimana kehidupan kita di new normal dari perspektif kesehatan terlebih dahulu. Bagaimana Mas Haji? Ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak Suka juga, sebelum ada virus corona ini, di dalam tas Mbak Suka itu ada apa sih isinya? Ada apa ya? Ada make up, Ya. ada apa lagi ya? Ada buku catatan, ada tisu kadang-kadang, ada sisir. Kayaknya cuma itu aja deh. Ya, dalam segi kesehatan apalagi menerapkan protokol kesehatan, itu mungkin kita bisa membawa peralatan yang harus setiap hari kita bawa atau masuk di dalam tas kita. Seperti contohnya itu adalah masker. Oh iya, Ya, iya. yang pertama itu masker yang harus tetap dibawa. Maskernya nggak cuma satu Mbak Suka. Yang harus dibawa itu yang dipakai satu, dan juga yang di dalam tas itu biasanya harus ada cadangannya. Ya, harus ada cadangannya, minimal satu lah. Kalau bisa dua atau lebih baik, lebih bagus, karena 4 jam lebih jika kita memakai bisa kita ganti seperti itu. Lalu yang kedua, hand sanitizer. Hand sanitizer yang perlu kita bawa yang nomor 2. Karena apa? Karena di tempat-tempat tertentu mungkin belum ada tempat cuci tangan. Seperti kalau kita masuk ke dalam toko atau kita pergi ke suatu tempat sehingga tidak ada fasilitas air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Ya, seperti itu yang harus kita bawa yang nomor 2. Lalu yang nomor 3, kita harus membawa alat ibadah kita pribadi. Contohnya mungkin dulu alat-alat ibadah kita bisa minjem dengan teman sebelah. Kalau seumpamanya kita pergi ke gereja pinjam, Males bawa gitu ya Mas ya, pinjem aja tengok-tengok. Kita nebeng sama temannya, tetapi saat ini kita harus membawa sendiri seperti itu. Nah, dan juga tisu dan juga tisu basah atau tisu kering itu juga harus tetap dibawa seperti itu. Oh iya, oke Mas Haji. Sebenarnya kalau kita itu melalaikan protokol kesehatan, emang bahayanya seperti apa sih Mas? Kan kita tahu nih sekarang kondisi kalau pas saya lewat gitu ya, lewat di Manahan kayak gitu ya, kayaknya pada menerapkan pola hidup sehat, semuanya olahraga sepedaan. Tapi kok berkerumun semua ya, bahkan ada yang nggak pakai masker, duduknya deket-deketan kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kita melalaikan protokol kesehatan atau kita tidak melakukannya, bahkan tidak melakukan sama sekali, memang bahayanya itu di kondisi sekarang ini seperti apa sih? Ya, itu bahaya sekali Mbak Suka ya. Kita tidak bisa, atau virusnya itu kita tidak bisa lihat. Bahkan pakai alat mikroskop yang harus pakai mikroskop seperti itu. Kasat mata kita tidak bisa melihat, sehingga kita harus menjaga diri kita. Kita tidak tahu di sebelah kita atau di depan kita ada orang asing atau orang yang tidak kita kenal terus mendekati kita, tetapi ternyata dia sudah membawa karir atau membawa virus di dalam tubuhnya, kita tidak tahu, sehingga kita yang harus menjaga diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa menjaga diri kita sendiri dengan tidak berkerumun, terus kita menerapkan pola hidup sehat, kita harus memakai masker, kita harus sering cuci tangan, seperti itu. Oke, berarti meskipun kita mulai beraktivitas seperti normal, tetapi bukan berarti normal seperti yang dulu kala gitu ya Mas ya? Ya, bukan. Perbedaannya kita harus, yaitu tadi kita harus selalu memakai masker, kita harus sering cuci tangan, terus sepulang dari tempat kerja atau dari luar rumah kita harus segera mandi, harus membersihkan diri kita, terus mencuci baju kita sampai bersih. Seperti itu kita pola-pola yang harus kita lakukan seperti itu dalam era new normal seperti ini. Oke, kalau kita bicara tentang era new normal ya Mas Haji ya, saya pengen tahu nih, sebenarnya di dalam dunia kesehatan sendiri, kan saya juga lama nggak memantau nih sampai hari ini berapa sih korban yang positif
terinfeksi corona kayak gitu. Nah, memang selama sudah diterapkannya new normal ini memang terus naik terus gitu ya? Ya. Ratingnya masih terus bertambah dan itu tidak ada pengurangan, bahkan korbannya semakin diketahui semakin meningkat. Oh, wah, sangat disayangkan ya berarti ya. Makanya kita harus menjaga diri kita sendiri seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Mas Haji yang mau ditambahkan? Ya, dari segi kesehatan sih sebenarnya kita harus, memang susah karena mengawali kegiatan kita harus membawa masker seperti itu, kita harus mempersiapkan peralatan seperti itu, tetapi kita harus tetap menjaga diri kita. Kita tidak tahu orang di sekitar kita apakah karir atau kita sendiri yang membawa karir, sehingga kita harus menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mau keluarga kita, mungkin adik kita atau orang tua kita yang mungkin rentan kesehatannya atau imunnya belum kuat, tetapi kita pulang dari tempat kerja atau dari luar rumah, lalu kita menularkan virusnya kepada orang di rumah, kan kita tidak mau juga itu terjadi. Makanya kita harus menjaga diri kita. Itu. Ya berarti sebuah langkah kita menerapkan PSBB ini, selain kita taat kepada pemerintah, itu juga sebenarnya bentuk dari kita mengasihi diri sendiri, juga mengasihi orang-orang di sekitar kita, begitu ya Mas sekali, ya? Oke, terima kasih Mas Haji. Sama-sama. Nah, kita dari sisi kesehatan kita mau beralih nih. Kalau kata firman Tuhan, gimana sih kehidupan new normal itu? Nah, Pak Ageng boleh nih diterangkan nih, gimana sih menurut perspektif firman Tuhan berkaitan dengan hal ini? Oke Mbak Soka, sebenarnya menarik sekali ya. Tadi Mas Haji menyampaikan bahwa ini sesuatu yang baru, yang mungkin ribet, yang mungkin beda dengan yang sebelumnya. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan prinsip firman Tuhan berkaitan dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Ya, sebagai dasar kita melihat dari 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, menurut firman Tuhan ini sebenarnya secara status kehidupan kita sebagai anak Allah ini dibaharui ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita dilahirkan baru, jadi pribadi yang baru gitu ya, yang lama sudah berlalu. Namun itu secara hukum ya, secara hukum kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah tidak lagi di bawah kuasa dosa, tetapi kenyataannya untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai anak Allah itu juga butuh perjuangan. Ya, bayangkan saja sudah sekian lama kita jadi orang berdosa di bawah kuasa dosa, lalu kemudian memulai kebiasaan yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Pasti tidak mudah. Iya, betul. Pasti tidak mudah ya. Mbak Soka sendiri dulu menerima Tuhan Yesus umur berapa? Umur berapa saya lupa, tapi kelasnya ingat Pak, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA 15 ya? atau 16 tahun lah. Berarti kira-kira 15 atau 16 ya. Nah bayangkan saja, sudah 15 sampai 16 tahun kita dikuasai dosa, kita gampang untuk melakukan dosa, lalu kemudian kita harus mengubah kebiasaan itu. Karena saya anak Allah, saya mesti hidup di dalam kebenaran. Ya, walaupun pada kenyataannya memang bukan kita yang melakukan kebenaran itu, Tuhan yang menolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita. Tetapi ada bagian kita untuk memperjuangkan. Ya, ada bagian kita juga untuk memperjuangkan. Nah, sama dengan hal itu sebenarnya tatanan kehidupan new normal itu juga begitu. Ya. Kita mesti memperjuangkan, dan perjuangan itu bukan orang lain yang memperjuangkan buat kita gitu ya. Bukan orang lain yang memperjuangkan buat kita. Kita yang mesti berjuang gitu lah. Karena sama seperti keselamatan juga, keselamatan itu pribadi. Orang lain nggak bisa membuat kita jadi selamat. Misalnya bapak ibu kita Kristen, terus sudah menerima Tuhan Yesus, terus kita selamat, ya nggak bisa. Itu urusan pribadi. Sama dengan hal ini juga tentang kehidupan new normal, itu ya kita pribadi yang bisa
menentukan apakah kita mau hidup di dalam keselamatan atau tidak, gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami oleh setiap pemuda Kristen, ya, dimanapun berada, bahwa kehidupan new normal sekarang ini seperti tadi yang diceritakan Mas Aji, itu adalah sesuatu yang perlu diusahakan, ya. Sedikit-sedikit mungkin awal-awalnya kita lupa pakai masker begini, Risih mungkin ya Pak risih, ya. bener ya. Ngomong juga susah ya begini ya. Bernafas juga bernafas susah. juga susah, betul. Nah, tapi kalau tidak dibiasakan tidak akan bisa, ya. Kalau tidak dibiasakan tidak akan bisa. Cuci tangan gitu, mungkin itu bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Kadangkala kalau kita masuk aja ke dalam rumah, ke warung masuk aja gitu ya. Nah, tapi itu mesti dilatih, gitu ya. Itu mesti dilatih. Sama seperti kita berdoa itu mungkin kita punya kerinduan, tetapi untuk rutin dan tekun berdoa itu butuh dilatih. Ya. Saat teduh, ya, baca Alkitab, kita mungkin punya kerinduan, tetapi kalau kita tidak biasakan untuk berlatih setiap pagi baca Alkitab, lama-lama juga nggak akan baca Alkitab setiap pagi. Betul. Ya kan? Nah, jadi itu ada bagian kita yang mesti diperjuangkan. Begitu kira-kira Mbak Soka. Berkaitan dengan new normal. Lalu Pak, kalau sebagai anak Allah begitu ya, kan kita juga selain harus kan susah ya Pak mentaati ini kayak gitu ya, susah. Kayak misalnya kita kemana-mana harus pakai hand sanitizer, kadang-kadang di tangan juga jadi perih juga nih kayak gitu, terus kita jadi melupakan kayak gitu, nggak usah, kayaknya tanganku oke-oke aja kok, nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang hal-hal itu Pak yang bikin kita jadi ya udah deh, nggak taat juga nggak apa-apa kayak gitu, sekali doang ini, terus besoknya kemarin aku juga nggak cuci tangan juga nggak apa-apa, terus hari ini juga nggak cuci tangan juga harusnya nggak apa-apa dong kayak gitu. Nah, melatih diri supaya kita itu mulai membiasakan hal ini itu gimana Pak? Sebagai seorang anak Allah nih, kita mulai latihannya dari mana nih? Oke. Mungkin memulainya sebenarnya dari mindset. Ya, mindsetnya mesti diubah dulu. Yang pertama, kita mesti punya pola pikir bahwa saya ini anak Allah, saya ini dikuasai oleh Roh Kudus. Berarti apapun aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan mestinya itu berkenan kepada Allah. Kira-kira berkenan nggak ya kepada Allah kalau saya tidak hidup dengan menjaga kesehatan? Mesti Tuhan juga tidak berkenan, karena tubuh kita adalah miliknya Roh Kudus, miliknya Allah. Nah, jadi setiap apa yang mau kita lakukan mesti kita pasang mindset bahwa oh ya, saya milik Allah, tubuh saya adalah bait Roh Kudus, saya mesti jaga itu baik-baik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga membangun mindset bahwa saya mesti bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, tadi dikatakan Mas Aji bahwa jangan-jangan saya bisa jadi carrier, saya bisa bawa penyakit kepada orang tua saya atau kepada saudara-saudara keluarga saya, gitu ya. Nah, saya mesti jadi mindset, lah kalau begitu saya jadi berkat nggak? Wah, saya berarti nggak jadi berkat dong, ya kan? Justru saya membahayakan. Nah, itu mestinya kita bisa membawa kehidupan, kita bisa jadi berkat, tapi justru membahayakan. Wah, itu tidak baik. Gitu. Lalu yang ketiga, mindset yang mesti dibangun adalah kita mesti jadi teladan. Ya, sebagai orang percaya kita mesti beda, mesti jadi teladan. Kalau misalnya orang-orang lain itu tidak mentaati, ya kita mesti berani untuk tampil beda. Aku mau taat, gitu ya. Aku mau taat. Aku berani untuk beda, gitu ya. Meskipun misalnya teman-teman ngomong, ngapain sih kamu mesti gitu, ribet amat, repot amat, gitu ya. Iya kan? Nah, justru kita mesti jadi teladan, ya. Bagaimana menerapkan itu secara ketat. Lagi pula Mbak Soka, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu kan untuk kebaikan kita. Ya, kita meyakini bahwa pemerintah itu dipilih Allah menjadi wakil Allah untuk kebaikan kita. Nah, jadi kalau kita taat sama pemerintah itu sebenarnya sudah taat kepada Allah juga. Ketika kita melakukan protokol kesehatan dengan baik, berarti kita sedang mentaati Allah.
Nah, itu berarti yang paling pertama adalah mindset. Mindsetnya mesti diubah. Nah, ketika mindsetnya sudah berubah, maka akan ada usaha untuk melakukan. Nah, usaha itu lakukan, ya, lakukan lagi supaya itu menjadi satu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada langkah awal. Jadi mesti ya lakukan, gitu loh, lakukan. Ya. Kalaupun gagal, lakukan lagi. Kalaupun lupa, diingat-ingat lagi. Biasakan itu, biasakan. Nah, nanti ketika sudah biasa, itu menjadi hal yang gampang sekali. Ya. Memang butuh waktu untuk membiasakan. Ada yang menyatakan bahwa butuh waktu 40 hari untuk membangun satu kebiasaan baru. Nah, coba aja teman-teman 40 hari secara ketat gitu ya. Bawa tadi yang dikatakan Mas Haji, bawa masker, bawa hand sanitizer dan sebagainya. Coba dicoba sampai 40 hari. Nah, nanti 40 hari kemudian mungkin akan lebih mudah untuk melakukannya. Kira-kira gitu Mbak Soka. Oke. Nah, mungkin sebagai closing nih ya, sebagai closing saya mau minta Pak Ageng dan juga Mas Haji memberikan pesan-pesan untuk pendengar dan juga untuk teman-teman pemuda dan remaja yang sedang mendengar ataupun melihat dari kanal YouTube ini. Ketika kita sedang melakukan rutinitas ini, tetapi mungkin suatu saat akan timbul kejenuhan. Wah, aku jenuh nih kayak gini terus, aku jenuh nih, pengen sekali-kali bebas, pengen sekali-kali libur dari semua aktivitas ke new normalan ini. Nah, saya pengen Pak Ageng dan Mas Haji memberikan sebuah kata-kata motivasi apa ya, kira-kira bisa kita ingat kayak gitu. Jadi kalau mulai jenuh, wah aku mau ingat ini, oh iya aku harus begini kayak gitu. Siapa yang mau mulai duluan? Oke, mungkin saya mau mulai duluan. Teman-teman pemuda dan remaja dimanapun berada, juga pendengar Radio Swiba FM, hal yang utama yang perlu kita ingat kalau nanti suatu saat mungkin kita bosen, kita jenuh dengan kenormalan baru ini, yang mesti kita ingat adalah satu, kita adalah milik Tuhan. Hidup kita dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan selalu ada hal yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, kira-kira itulah yang bisa jadi pedoman buat kita untuk bisa kuat lagi, strong lagi, dan tetap setia untuk melakukan tatanan kehidupan baru. Oke, terima kasih Pak Ageng. Selanjutnya Mas Haji mungkin. Ya, teman-teman, apabila untuk menghilangkan kejenuhan, mungkin teman-teman harus ingat tentang kesehatan diri teman-teman sendiri dan juga keluarga. Mungkin memang jenuh kalau melakukan seperti itu, tetapi yang teman-teman lakukan apabila mengikuti protokol kesehatan seperti makan sebelum cuci tangan sebelum makan, lalu pulang dari luar rumah mandi dulu, itu juga baik untuk teman-teman semua, baik untuk keluarga, teman-teman pemuda juga semuanya. Jadi selain memberikan teman-teman perlindungan, juga memberikan teman-teman kesehatan. Jadi itu yang harus selalu diingat. Oke, terima kasih Mas Haji. Berharap teman-teman itu bisa membuat kita segar kembali ketika kita mulai merasa jenuh di tengah aktivitas kita yang normal sekarang ini. Jadi sekarang ini kita menjalani sesuatu yang new normal, kenormalan yang baru. Bukan back to normal, bukan kembali ke normal kita, kehidupan kita yang lama. Mungkin memang berbeda kehidupan kita yang sekarang. Mungkin memang sesuatu yang perlu untuk diperjuangkan, perlu untuk diusahakan, tetapi mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan kita percaya kalau sesuatu yang sedang kita usahakan ini bukanlah sesuatu yang merugikan kita, tetapi sesuatu yang sebenarnya baik untuk kita sendiri dan juga ini pastinya menyenangkan hati Allah. Begitu, mungkin kita mau pujikan lagu ini kembali.